Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Selamat datang di Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan topik ukuran sentral dan persebaran. Sajian dalam bentuk tabel dan charts mempunyai keterbatasan karena tidak dapat digunakan untuk secara efektif memperbandingkan dua atau lebih variabel. Perbandingan itu dimungkinkan melalui atribut-atribut sentral atau persebaran dari datanya. Misalnya kita membandingkan mana yang rata-ratanya atau mediannya lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain. Perbandingan juga bisa dilakukan misalnya manakah variabel yang nilai-nilainya lebih menyebar atau lebih mengumpul atau menggerombol di sekitar nilai tertentu. Baiklah, kita segera mulai. Sesuai dengan judul itu, maka cakupan pembahasannya adalah berbagai ukuran sentral dan kemudian berbagai ukuran persebaran. Namun sebelum membahasnya satu persatu, ada baiknya kita bahas kilas tentang yang lebih luas, yaitu atribut-atribut data. Ya, atribut-atribut data ada 4 sesungguhnya. Bahkan ada yang menyatakannya sebagai ada 6 bila nilai terkecil dan yang terbesar dimasukkan ke dalamnya. Keempat atribut itu adalah ukuran atribut sentral, kemudian ada atribut persebaran, selanjutnya ada skewness atau kemencengan, dan ada kurtosis atau kelancipan. Kita akan lihat sekilas saja dua yang terakhir, yaitu pertama tentang skewness. Atribut ini membahas seberapa jauh distribusi menyimpang dari kesimetrisannya. Ini adalah distribusi yang simetris. Sisi yang satu mencerminkan cerminan dari sisi yang lainnya. Sedangkan distribusi ini berat di bagian bawah. Kebanyakan nilainya bergerombol di nilai-nilai kecil. Dan ekornya menjulur jauh ke kanan karena adanya nilai pencilan atau outlier besar. Distribusi ini disebut sebagai skewed to the right atau skewed positively. Sebaliknya, distribusi ini berat di atas. Kebanyakan nilai-nilainya bergerombol di nilai-nilai yang tinggi. Dan ada outlier rendah, sehingga ekornya menjulur ke kiri. Distribusi ini disebut skewed to the left. Perhatikan perilaku nilai-nilai sentral ketiga tipologi distribusi tersebut di atas. Pada distribusi yang simetris, ketiga nilai sentralnya, yaitu rata-rata hitung, median, dan modusnya, berimpit menjadi satu. Sedangkan pada distribusi yang menceng positif, nilai ekstrim tinggi telah menarik rata-rata hitung ke arahnya di kanan. Sebaliknya pada distribusi yang menceng negatif, nilai ekstrim rendah telah menarik rata-rata hitungnya ke arahnya di kiri. Adapun mediannya cenderung ada di antara modus dan rata-rata hitungnya. Selanjutnya tentang kurtosis, yang menunjukkan kelancipan distribusi. Ini merupakan ukuran seberapa menggerombolnya nilai-nilai variabel di sekitar nilai sentralnya. Distribusi ini menunjukkan bahwa nilai-nilainya sangat menggerombol, tidak jauh berserakan, sehingga frekuensi yang di tengah sangat tinggi relatif terhadap nilai-nilai yang jauh darinya. Sebaliknya, distribusi yang di kanan ini sangat landai. Nilai-nilainya jauh berserakan dari nilai sentralnya di tengah. Baiklah, kita kembali kepada topik utama kita, yaitu ukuran sentral dan persebaran. Baik, mari kita kembali pada topik utama, yaitu ukuran sentral dan persebaran. Cakupan pembahasannya adalah, untuk ukuran sentral yang pertama adalah mode atau modus. Kemudian ada median, dilanjutkan dengan rata-rata hitung.
dan terakhir adalah rata-rata ukur atau geometric mean. Sedangkan pembahasan ukuran persebaran terdiri dari range atau jarak atau jangkauan, kemudian ada interquartile range atau IQR, jarak antar kuartil atau jangkauan antar kuartil. Selanjutnya ada mean of absolute deviation, MAD, atau deviasi rata-rata dalam bahasa Indonesia. Berikutnya ada variance dan deviasi standar. Dan yang terakhir adalah coefficient of variation. Mari kita bicarakan satu persatu. Ukuran sentral. Ukuran sentral yang pertama adalah mode atau modus, disimbolkan dengan MO. Merupakan nilai yang paling sering. Supaya diperhatikan bahwa mungkin saja sebuah himpunan data tidak mempunyai modus, karena setiap observasinya hanya muncul satu kali, atau sebaliknya, kita menghadapi distribusi dengan bimodal atau bahkan multimodal, bila distribusinya mempunyai modus lebih dari satu. Ukuran sentral berikutnya adalah median, disimbolkan dengan MD atau X tilde, merupakan nilai dari yang posisinya di pertengahan data yang terurut. Dengan posisinya itu, maka median membagi distribusi menjadi dua bagian sama banyak, yang dapat diilustrasikan dengan gambar berikut ini, dengan nilai-nilai minimal, maksimal, dan median sebagai berikut. Dengan posisi ini, maka kita mempunyai formula untuk posisi median adalah yang ke N plus 1 dibagi 2. Konsep median sebagai nilai pada posisi tengah ini selanjutnya berkembang menjadi besaran yang dalam bahasa Inggrisnya bernama quartile, atau kita terjemahkan menjadi kuartil. Dikonsepkan bahwa kuartil-kuartil yang ada membagi distribusi menjadi 4 bagian sama banyak, sehingga kita mempunyai kuartil 1 atau Q1 untuk 25% pertama, kemudian kuartil 2 atau median, dan selanjutnya ada kuartil ketiga atau Q3 yang diilustrasikan sebagai berikut ini. Dengan dasar itu maka kita mempunyai formula untuk posisi kuartil ke K. Itu adalah ke K kali N plus 1 dibagi 4. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut lagi menjadi percentile atau persentil, yaitu bahwa persentil-persentil yang ada itu, ada 99 persentil yang ada itu membagi distribusi menjadi 100 bagian sama banyak. Tentu saja di sini persentil 25 atau P25 adalah sama dengan Q1, dan persentil 50 atau P50 adalah median. Dengan dasar itu maka kita mempunyai formula untuk posisi persentil ke K adalah ke K kali N plus 1 dibagi 100. Penggunaan konsep ini misalnya untuk menetapkan batas terendah untuk top 10%, yang berarti bahwa di bawah nilai itu ada 90%, sehingga batas terendah untuk top 10% adalah P90. Sebaliknya, batas tertinggi untuk lowest 5% berarti di bawah nilai itu ada 5%, sehingga dia adalah P5. Untuk menambah kejelasan logika barusan, silahkan cermati gambar berikut ini.
Baiklah, itulah median dengan variasi besaran yang dikembangkan. Kita akan beralih ke besaran berikutnya. Ukuran sentral berikutnya adalah rata-rata hitung. Dalam bahasa Inggrisnya adalah arithmetic mean. Rata-rata hitung merupakan besaran yang banyak digunakan dalam rangka inference. Itu sebabnya pula dibedakan antara rata-rata hitung data sampel dengan rata-rata hitung data populasi. Rata-rata hitung sampel dengan X bar, rata-rata hitung populasi disimbolkan dengan mu. Sebaiknya Anda tidak tertukar untuk penamaannya. Sehubungan dengan data rata-rata hitung dikenal besaran yang namanya rata-rata hitung tertimbang atau weighted mean. Yang konsepnya mirip dengan penghitungan indeks prestasi akademik, di mana setiap prestasi, nilai variabel, itu ditimbang oleh bobot SKS. Sehingga pada rata-rata hitung tertimbang itu, setiap nilai X ditimbang oleh bobotnya. Dalam formula ditunjukkan oleh W. W adalah penimbang. Dan pembaginya, penyebutnya adalah jumlah dari penimbangnya. Selanjutnya kita mempunyai rata-rata ukur atau geometric mean. Di sini alih-alih mendapatkan rata-rata dengan penjumlahan, kita mengalihkan nilai semua variabel yang ada dan kemudian mengambil akar pangkat 1/n dari hasil perkalian tersebut, dengan n adalah banyaknya yang diperkalikan. Secara alternatif, kita bisa menggunakan akar pangkat n dari perkalian tersebut. Konsep rata-rata geometrik ini terutama diterapkan dalam penghitungan laju pertumbuhan. Konsep ini perlu diilustrasikan dengan contoh menghitung laju pertumbuhan sebagai berikut. Bila kita menghitung rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode 2010 sampai dengan 2018, maka kita akan melakukan perkalian rasio mulai dari 2011 relatif terhadap 2010, 2012 relatif terhadap 2011, dan seterusnya sampai dengan 2018 relatif terhadap 2017. Karena ada 8 perkalian, maka diambillah akar pangkat 8. Namun perhatikan bahwa unsur-unsur dalam perkalian tersebut bersifat saling meniadakan, sehingga yang tersisa adalah data 2018 sebagai pembilang dan 2010 sebagai penyebut. Sebagai tips, tetapkanlah waktu mulai dengan 0 sampai dengan yang terakhir dengan n. Sehingga sesungguhnya kita mendapatkan perkalian rasio sebanyak n kali. Dan n itu pula yang digunakan sebagai akar pangkat n dalam formulanya. Demikianlah pembahasan tentang ukuran-ukuran sentral. Materi untuk ukuran persebaran akan disampaikan pada bagian kedua dari video yang berbeda.